Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas studi kasus nomor 1 pada modul rantai Markov. Untuk studi kasusnya itu sendiri, yaitu sebuah survei dilakukan terhadap 1.000 keluarga di Kota Padang. Survei tersebut dilakukan untuk melihat metode pembayaran yang digunakan dalam kegiatan belanja online sebagai akibat adanya pandemi COVID-19. Diperoleh data bahwa sebanyak 600 keluarga menggunakan kartu debit dalam proses pembayaran, sedangkan 400 keluarga lainnya menggunakan OVO. Pada bulan ini diketahui bahwa yang pertama, 600 keluarga yang menggunakan kartu debit diperoleh data bahwa 400 keluarga tetap menggunakan kartu debit, dan 200 lainnya menggunakan OVO. Kemudian, dari 400 keluarga yang menggunakan OVO diperoleh bahwa 150 keluarga tetap menggunakan OVO, sedangkan 250 lainnya menggunakan kartu debit. Lalu hitunglah yang pertama matriks probabilitas transisi untuk permasalahan di atas. Probabilitas untuk metode pembayaran dengan kartu debit dan OVO pada bulan ketiga apabila pada bulan pertama keluarga tersebut memilih untuk menggunakan kartu debit. Lalu probabilitas untuk metode pembayaran dengan kartu debit dan OVO pada bulan ketiga apabila pada bulan pertama keluarga tersebut memilih untuk menggunakan OVO. Dan yang keempat, nilai probabilitas pengguna dalam keadaan tetap. Dan yang terakhir, jumlah perkiraan pengguna dalam jangka panjang untuk masing-masing metode pembayaran. Untuk pembahasannya, yaitu yang pertama, matriks probabilitas transisi. Yang harus kita tentukan pertama kali yaitu peluang bulan pertama menggunakan kartu debit dan bulan keduanya juga menggunakan kartu debit, yaitu 400 dibagi 600, diperoleh 0,667. Lalu peluang bulan pertamanya menggunakan debit dan bulan keduanya menggunakan OVO adalah 200 dibagi 600, sehingga diperoleh 0,33. Peluang bulan pertamanya menggunakan OVO dan bulan keduanya menggunakan debit yaitu 250 dibagi 400, diperoleh 0,625. Dan peluang bulan pertamanya menggunakan OVO dan bulan keduanya kembali menggunakan OVO adalah 150 dibagi 400, diperoleh 0,375. Untuk matriks transisinya diperoleh sebagai berikut ini dari hasil perhitungan peluang tadi. Kemudian untuk pembahasan yang 1B, pertanyaannya ialah probabilitas untuk metode pembayaran dengan kartu debit dan OVO pada bulan ketiga apabila pada bulan pertama keluarga tersebut memilih untuk menggunakan kartu debit. Nah, di sini kita bisa asumsikan bahwa peluang menggunakan debit itu sama dengan 1 dan peluang menggunakan OVO-nya itu sama dengan 0. Karena pada bulan pertamanya keluarga tersebut menggunakan kartu debit. Sehingga diperoleh matriks probabilitas untuk bulan pertamanya adalah 1,0. Nah, untuk selanjutnya adalah menghitung matriks probabilitas untuk bulan kedua, yaitu dengan mengalihkan matriks probabilitas pada bulan pertama dikalikan dengan matriks transisi yang telah diperoleh pada perhitungan soal pertama tadi. Diperoleh matriks probabilitas pada bulan keduanya adalah 0,667 dan 0,333. Kemudian, karena di sini kasusnya adalah menentukan peluang pada bulan ketiga, sehingga kita perlu mencari peluang pada bulan ketiga, yaitu dengan mengalihkan matriks probabilitas pada bulan kedua dikalikan dengan matriks transisinya, diperoleh 0,653 dan 0,347, sehingga diperoleh probabilitas bulan ketiga yaitu apabila pada bulan pertama memilih menggunakan debit, untuk kembali menggunakan debit itu adalah 0,653 dan menggunakan OVO adalah 0,347. Selanjutnya itu pembahasan 1C. Untuk caranya itu hampir sama dengan yang 1B tadi. Untuk kasusnya itu sendiri adalah probabilitas untuk metode pembayaran dengan kartu debit dan OVO pada bulan ketiga apabila pada bulan pertama keluarga tersebut menggunakan OVO. Sehingga karena di sini pada bulan pertamanya menggunakan OVO,
maka peluang OVO pada bulan pertamanya kita asumsikan sebagai 1 dan peluang debitnya sebagai 0. Sehingga diperoleh matriks probabilitas untuk bulan pertamanya adalah 0,1. Untuk pada bulan keduanya, yaitu dengan mengalihkan matriks probabilitas bulan pertama dikalikan dengan matriks transisi, diperoleh 0,625 dan 0,375. Lalu untuk probabilitas bulan ketiganya, yaitu dengan mengalihkan matriks probabilitas bulan kedua dikalikan dengan matriks transisinya, diperoleh 0,651 dan 0,349. Jadi, diperoleh probabilitas bulan ketiga apabila pada bulan pertama memilih menggunakan OVO untuk pilihan menggunakan debit adalah 0,651 dan menggunakan OVO adalah 0,349. Kemudian untuk pembahasan yang 1D, itu kita diminta untuk menentukan nilai probabilitas pengguna dalam keadaan tetap. Jadi karena di sini dalam keadaan tetap, maka untuk matriks probabilitasnya itu adalah D dan O, di mana D itu untuk debit dan O untuk OVO. Nah, kemudian kita kalikan dengan matriks transisinya. Maka diperoleh dalam bentuk persamaan, yaitu D sama dengan 0,667D ditambah 0,625O. Dan untuk O adalah 0,33D ditambah 0,375O. Kita tahu bahwa probabilitas debit ditambah probabilitas OVO itu sama dengan 1. Sehingga OVO itu sama dengan 1 dikurang probabilitas debit. Atau O sama dengan 1 dikurang D untuk persamaan ketiga. Setelah memperoleh persamaan 1, 2, dan 3, kita bisa mensubstitusikan masing-masing persamaan tersebut. Yang pertama, kita dapat mensubstitusikan persamaan ketiga itu ke dalam persamaan 1, sehingga diperoleh nilai D adalah 0,652. Dan ketika kita mensubstitusikan persamaan ketiga ke dalam persamaan kedua, diperoleh O sama dengan 0,348. Jadi, probabilitas keadaan tetapnya adalah untuk debit yaitu 0,652 dan untuk OVO adalah 0,348. Untuk yang soal 1E, itu jumlah perkiraan pengguna dalam jangka panjang untuk masing-masing metode pembayaran. Karena tadi diperoleh bahwa peluang debit dalam keadaan tetap adalah 0,652, maka dikalikan dengan 1000, yaitu jumlah keluarga dalam kasus ini. Diperoleh debit itu sama dengan 652 pelanggan, dan untuk OVO 0,348 dikali dengan 1000 diperoleh 348 pelanggan. Oke, sekian pembahasan soal studi kasus nomor 1 untuk modul rantai Markov ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.